Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elroy Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21, dalam tema Allah mereka-rekakan kebaikan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami percaya bahwa kesempatan yang indah Engkau beri bagi kami belajar tentang kebenaran firman-Mu. Maka bermohonlah hamba-Mu, kuduskanlah hati dan pikiran kami. Taruh hikmat dan pengertian yang benar untuk kami memahami apa maksud-Mu melalui kebenaran firman, sehingga kami mampu menerjemahkan kehendak firman-Mu melalui perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kiranya firman ini mampu kami praktekkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami sedia mendengarkan suara firman-Mu, maka berfirmanlah bagi kami semua dalam nama Yesus. Amin. Mari kita membaca bersama-sama Kejadian pasalnya yang ke-50, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-21. Dalam perikop, Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, "Boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya." Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. "Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu." Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu juga." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat ini kita ada dalam perenungan narasi tentang Yusuf. Dan narasi atau cerita Yusuf ini adalah cerita yang paling panjang dalam Alkitab. Dimulai dari pasal 37 kitab Kejadian dan berakhir pada pasal 50. Nah, narasi tentang Yusuf ini adalah sebuah drama yang sangat mengharukan.
bahwa Yusuf ini adalah anak Yakub dan Rahel, istri yang sangat disayangi oleh Yakub atau Israel. Dari Rahel lahirlah Yusuf dan Benyamin. Nah, karena cinta Yakub kepada Rahel istrinya, maka itu juga yang menjadi cintanya kepada Yusuf. Sehingga Yusuf selalu mendapatkan prioritas kasih sayang dari sang ayah, yaitu Yakub. Yusuf dibuatkan baju yang sangat bagus, sehingga hal ini, bahkan prioritas kasih sayang Yakub kepada Yusuf, itu menimbulkan kecemburuan, iri hati, amarah dari kakak-kakaknya, saudara-saudara Yusuf laki-laki yang ada 10 ini terhadap Yusuf. Apalagi ketika Yusuf dia bermimpi bahwa bulir-bulir gandum dari kakak-kakaknya menyembah bulir gandum Yusuf yang tetap tegak berdiri. Bahkan juga matahari, bulan, bahkan bintang-bintang menyembah kepada Yusuf. Sehingga hal ini menimbulkan amarah yang sangat dalam, kebencian yang luar biasa terhadap Yusuf. Masakan Yusuf akan menjadi pemimpin bagi mereka? Karena itu mereka merencana untuk membunuh Yusuf. Nah, suatu ketika kakak-kakaknya mengembalakan kambing domba milik ayahnya Yakub, maka Yusuf dia menyusul kakak-kakaknya dan mendapati mereka. Dan singkat cerita, mereka menjual Yusuf kepada pedagang Ismail. Dan mereka mengatakan kepada Yakub bahwa Yusuf telah mati diterkam oleh binatang buas. Dan sebagai bukti mereka membawa pakaian Yusuf kepada ayah mereka Yakub. Nah, saudara yang kekasih, oleh pedagang Ismail membawa Yusuf ke Mesir, ke rumah Potifar. Dan pada akhirnya Yusuf tinggal di rumah Potifar. Dan Potifar dia memberikan perhatian yang luar biasa kepada Yusuf. Bahkan segala sesuatu ada dalam kekuasaan Yusuf. Semua milik Potifar kecuali istrinya tidak di bawah kekuasaan Yusuf. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca dalam Kejadian pasalnya yang ke-39, ada lagi drama yang sangat mengharukan yang dialami oleh Yusuf. Yusuf dikatakan dia adalah manis sikapnya dan elok parasnya, sehingga hal ini menimbulkan rasa cinta dari sang nyonya rumah istri Potifar kepada Yusuf. Sehingga berulang kali istri Potifar mengajak Yusuf untuk bermain cinta dengannya. Tetapi Yusuf menolak. Karena apa? Karena Yusuf dia takut akan Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Karena itu dikatakan di ayat 21, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Nah, saudara, Yusuf yang tidak bersalah, dia dijebloskan ke dalam penjara karena ternyata istri Potifar mengatakan kepada suaminya Potifar bahwa Yusuflah yang ingin menggoda dia, memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Yang pada akhirnya Yusuf dia dipenjarakan. Dan di dalam penjara Yusuf dia bertemu dengan juru minum dan juru roti Raja Firaun. Dan Yusuf dia menerjemahkan mimpi dari kedua juru roti dan juru minum raja ini, saudara. Dan di dalam penjara pun Yusuf dia tetap mendapatkan kasih sayang dari kepala penjara. Dan dari penjara ini, saudara, kita melihat bahwa luar biasa penyertaan Tuhan. Sehingga pada akhirnya Firaun dia bermimpi. Dan tidak ada orang pintar yang ada di Mesir yang mampu menerjemahkan mimpi dari Firaun. Sehingga dipanggillah Yusuf. Yusuf dia mampu menerangkan dengan baik apa arti mimpi Firaun. Bahwa akan datang 7 tahun masa kelimpahan. Tetapi akan datang juga 7 tahun masa paceklik. Masa kelaparan. Sehingga orang Mesir mereka harus menabung. Mereka harus menyimpan makanan mereka di saat panen.
yang pada akhirnya Yusuf dia dipercayakan oleh Firaun menjadi mangku bumi di Mesir, menjadi menteri pangan yang menangani masalah pangan. Bayangkan saudara, orang Israel, orang Ibrani, tetapi dia mampu menjadi seorang pemimpin di tanah Mesir. Ini luar biasa. Karena apa? Karena Yusuf takut akan Tuhan dan Tuhan menyertai Yusuf. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sekitar tanah Mesir termasuk Kanaan terjadi kelaparan. Termasuk saudara, ayah Yusuf, Yakub dan anak-anaknya, keturunannya yang banyak mengalami juga kelaparan. Sehingga mereka harus membeli makan di Mesir. Dan saudara-saudara, Yusuf tidak tahu bahwa yang menjadi mangku bumi yang menangani masalah pangan, yang memberi mereka makan adalah adik mereka Yusuf yang mereka jual pada waktu yang lalu. Mereka tidak mengenal lagi Yusuf. Nah, saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mengikuti drama ini, drama tentang Yusuf, barangkali saudara, ketika kita baru membacanya, kita akan menitikkan air mata keharuan. Ketika Yusuf dia memperkenalkan diri bahwa dialah Yusuf yang mereka jual, yang kini telah menjadi seorang penguasa mangku bumi di Mesir. Saudara yang kekasih, singkat cerita lagi, maka Yakub dan anak-anaknya, keturunannya, mereka migrasi dari tanah Kanaan menuju Mesir. Mereka tinggal di tanah Mesir karena Yusuf dan Firaun yang mengasihi Yusuf memberikan tanah kepada mereka untuk mereka tinggal, beranak cucu selama kurang lebih 400 tahun lebih. Dan kini saudara, di bagian akhir kitab Kejadian yang menjadi perenungan kita dikatakan bahwa Yakub kini meninggal. Nah, saudara-saudara yang kekasih, di episode yang terakhir ini, maka saudara-saudara Yusuf, mereka menjadi takut. Mereka menjadi cemas. Akankah Yusuf membalaskan dendam kepada saudara-saudaranya? Karena mereka telah mereka-rekakan kejahatan. Mereka telah menjual Yusuf. Sehingga mereka menjadi takut dengan situasi ketika ayah mereka Yakub meninggal. Sehingga mereka mengirim pesan kepada Yusuf. Dan ketika Yusuf mendengarkan pesan yang disampaikan oleh kakak-kakaknya, termasuk juga kakak-kakaknya datang kepada Yusuf dan mengatakan bahwa kakak-kakaknya akan menjadi budak, maka Yusuf dia terharu, dia menangis. Apalagi saudara dikatakan dalam pesan ini bahwa di ayatnya yang ke-16, sebelum ayahmu mati ia telah berpesan. Saudara, perlu digaris bawahi, ayahmu mati. Itu menunjuk kepada Yakub yang sudah mati. Mengapa mereka tidak berkata bahwa ayah kita sudah mati? Karena mereka tahu bahwa hubungan emosional antara Yakub dan Yusuf itu sangat kental. Yakub sangat menyayangi Yusuf. Karena itu mereka berharap supaya setelah ayah mereka, ayah Yusuf yang menyayangi Yusuf, Yakub yang telah mati, sesudah kematiannya, maka Yusuf jangan membalas dendam kepada mereka. Dan memang benar saudara, Yusuf dia tidak membalas dendam. Hati dan pikiran Yusuf tidak picik seperti kakak-kakaknya di masa lalu. Yusuf dia hanya terharu. Bahkan saudara, Yusuf pun dia tetap mengakui tentang kedaulatan Allah, kebesaran Allah, Allah yang berkuasa atas semuanya. Karena itu jawaban Yusuf kepada kakak-kakaknya. Di ayatnya yang ke-9, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Saudara-saudara, kata-kata yang sangat menyejukkan. Kata-kata yang memberi support, ketenangan, kedamaian bagi saudara-saudara Yusuf. Bahwa Yusuf bukan pengganti Allah. Yusuf bukanlah hakim yang akan menghakimi mereka. Tetapi Yusuf tahu
bahwa Tuhan sendiri yang telah mereka-rekakan kebaikan bagi Yusuf, bagi keluarganya, saudara-saudaranya, bagi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Sehingga juga Yusuf, dia mengatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Janganlah takut. Saudara-saudara Yusuf, kakak-kakaknya, mereka-rekakan, merencanakan hal yang jahat terhadap Yusuf, menjual mereka kepada pedagang Ismail. Tetapi itu semua adalah satu skenario dari Bapa Sorgawi, dari Tuhan Allah, yang mau menjadikan Yusuf sebagai seorang pemimpin di Mesir. Sehingga dari Yusuf dia memelihara, Tuhan memelihara bangsa Kanaan, keturunan Yakub yang adalah milik pusakanya, supaya mereka tidak kelaparan. Karena itu Yusuf dia katakan, demikianlah, jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makanan anak-anakmu. Saudara, ini luar biasa. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, tidak ada kebencian dalam diri Yusuf. Dia tetap menyatakan kebaikan Allah yang dia alami. Dan itu juga yang ia nyatakan kepada saudara-saudaranya, bahwa dia akan memelihara mereka, memberi mereka makan, bahkan keturunan anak-anak Yakub. Sehingga sekali lagi bahwa 400 tahun lebih mereka tinggal di Mesir dalam pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa pesan yang hendak disampaikan bagi kita melalui narasi tentang Yusuf? Drama yang sangat eksotis dan romantis ini menceritakan tentang kasih Tuhan Allah yang dinyatakan kepada Yusuf, dan Yusuf nyatakan kepada saudara-saudaranya. Kasih storge. Saudara, beberapa pesan yang hendak disampaikan kepada kita. Pertama, bahwa Yusuf dia setia kepada Tuhan. Yusuf dia taat kepada Tuhan, seperti yang dikisahkan tadi di rumah Potifar. Yusuf dia tidak tergoda dengan rayuan dari nyonya majikannya, yaitu istri Potifar. Yusuf juga dia tidak membangkang ketika dijual oleh saudara-saudaranya, tetapi Yusuf dia penuh ketaatan, sehingga Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Yusuf dimanapun dia berada. Ketika di rumah Potifar, ketika di penjara, bahkan ketika dia menjadi mangku bumi di Mesir. Nah, saudara yang kekasih, dari sini kita belajar bahwa orang yang taat kepada Tuhan, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang selalu memprioritaskan Tuhan dalam segala hal, pasti diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa bagi orang yang selalu mengandalkan Tuhan. Itulah yang kita saksikan dalam hidup Yusuf. Dia bukan orang Mesir, tapi bisa menjadi penguasa di Mesir. Karena apa? Karena dia takut akan Tuhan. Tuhan menjadikan dia kepala, bukan ekor, saudara. Maka itu juga yang menjadi pengalaman, bahkan keyakinan kita. Kalau orang setia kepada Tuhan, apapun persoalan hidup, apapun gumul hidup, apapun godaan, apapun tantangan kehidupan yang ditawarkan kepada kita, maka Tuhan senantiasa menjadikan kita berkat, menyediakan berkat, dan menjadikan kita berkat bagi banyak orang. Terkadang kita ada di titik nadir yang paling bawah. Kita hanya bisa menangis. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi itulah cara Tuhan memproses kita. Cara Tuhan membentuk kita. Apakah kita setia atau tidak? Apakah kita taat? Tetapi saudara, dalam ketaatan seperti Yusuf, ketaatan seperti Ayub, ketaatan seperti Abraham, maka Tuhan akan memenangkan kehidupan kita. Tuhan akan menjadikan kita kepala, bukan ekor. Tuhan akan memberikan berkat yang sangat banyak dan sangat luar biasa
Tuhan akan memberi piala kemenangan bagi kita. Karena itu, tetap setialah kepada Tuhan. Taatlah kepada Tuhan. Yakin bahwa Tuhan betul-betul ada, tetap ada dan terus menyertai kita. Kedua saudara, makna yang kita timba dari perenungan ini. Tidak ada ruang amarah, tidak ada ruang dendam, dan tidak ada ruang kebencian dalam hati dan pikiran Yusuf. Sehingga dia tidak membalaskan itu semua kejahatan yang dibuat oleh kakak-kakaknya kepadanya. Tapi justru Yusuf membalas dengan kebaikan, memelihara kehidupan dari kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, memberi mereka makan, bahkan keturunan mereka. Nah, saudara yang kekasih, ini merupakan suatu karakter yang tulus, suatu karakter yang patut diajungkan jempol. Sebab disadari saudara, amarah, kedengkian, kebencian itu bagaikan penyakit kanker yang menggerogoti setiap orang ketika itu melekat dalam hati dan pikirannya. Orang tidak akan tenang dengan amarah, kebencian, dan dendam. Orang akan senantiasa merasa bahwa hidupnya itu tidak enjoy ketika hal itu ada selalu dalam benak, pikiran, dan hatinya. Tetapi sebaliknya, hanya dengan ketulusan hati, hanya dengan hati yang murni, hanya dengan pengampunan, dengan memaafkan, orang akan menjadi tenang. Dan sekali lagi, amarah, kebencian, dan dendam itu akan bagaikan penyakit yang betul-betul menggerogoti kita ketika kita memberi ruang di hati kita. Itu berarti bukan roh Tuhan yang bekerja, tapi iblis yang menguasai kita. Tapi mari kita belajar dari Yusuf. Dia mampu melepaskan pengampunan kepada saudara-saudaranya, sekalipun mereka telah mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Yusuf tahu bahwa itu semua adalah rencana Allah yang mereka-rekakan kebaikan. Ingat saudara, dendam, amarah, dan kebencian itu akan membuat kaos suasana hati kita, membuat kaos suasana komunitas di mana kita berada, sehingga semuanya adalah sia-sia, bagaikan berhala yang sia-sia. Kemudian saudara yang ketiga, kita belajar dari sini bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf, perkataannya, sikapnya memberikan ketenangan kepada saudara-saudaranya. Bahwa Yusuf dengan kata-kata bahwa dia akan memelihara saudara-saudaranya, memberi makan. Bahkan dengan sikap dia terharu, dia menangis ketika kakak-kakaknya datang untuk mengatakan bahwa mereka akan menjadi budak. Saudara, Yusuf justru bersikap tenang. Dia tidak gegabah, tetapi dengan kebijaksanaan, dengan hikmat dari Tuhan, dia mampu memberikan ketenangan. Maka itulah juga kehidupan kita saudara. Ketika hidup kita ini senantiasa memberi ketenangan, memberi support kepada orang lain, memberi kegembiraan, memberikan rasa sejahtera, memberikan sukacita, membawa shalom. Itu adalah hal yang luar biasa saudara. Karena sejatinya itulah hidup orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus, yang mampu mengadopsi karakter Kristus. Maka dari itu saudara, ketika kita melakukan apa yang baik, ketika kita menabur kebaikan, pasti kebaikan itu akan kita tuai dengan sorak-sorai, dengan berkat yang sangat melimpah. Karena ingat, hidup ini hanya satu kali. Hidup kita berjalan ke depan, bukan berjalan di tempat, bukan berjalan ke belakang. Hidup ini saudara bukan saja tentang durasi, tentang waktu, tetapi tentang esensi, makna dari kehidupan saudara. Ketika durasi kita panjang, apalagi ketika esensi makna hidup itu mampu kita nyatakan, itu adalah hidup yang bermanfaat, hidup yang sangat berguna. Karena itu saudara, mari kita meramu hidup ini sedemikian rupa seperti Yusuf, supaya tidak menjadi batu sandungan,
tapi jadi berkat bagi banyak orang. Yang terakhir saudara, kita lihat bahwa Yusuf, dia pernah berkata kepada kakak-kakaknya bahwa dia akan menjadi pemimpin. Matahari, bulan, bintang-bintang menyembahnya, bulir-bulir gandum dari kakak-kakaknya menyembah Yusuf. Nah, itu semua saudara menjadi kenyataan. Yusuf menjadi seorang pemimpin. Bahkan ending dari kitab Kejadian ini, kakak-kakaknya mereka bermohon untuk jadi budak terhadap Yusuf. Nah, saudara-saudara, kata-kata kita itu adalah doa. Kata-kata kita itu penuh kuasa. Bahkan apa yang akan terjadi di masa depan, di masa yang akan datang, semuanya telah disingkapkan oleh Tuhan dari awal. Dan kita meyakini itu. Karena itu setiap orang yang berjalan bersama dengan Tuhan dituntun oleh Tuhan. Apa yang baik, apa yang dikerjakan, apa yang diprioritaskan dalam hidup saudara, tentang hal-hal yang benar, yang bermanfaat, yang mengedukasi orang lain, itu akan menjadi kenyataan. Karena itu mimpi Yusuf bukan sekedar mimpi. Mimpi bukan sekedar bunga saat kita tidur, tetapi mimpi akan menjadi kenyataan asalkan disertai dengan perjuangan, disertai dengan kerja keras, disertai dengan usaha, disertai dengan doa, bahkan hidup takut akan Tuhan. Tidak ada yang mustahil saudara. Ketika kita bermimpi tentang hari depan yang gemilang, ketika anak-anak muda bermimpi suatu saat saya akan menjadi kepala, menjadi pemimpin, pasti itu akan jadi kenyataan. Asalkan kita berbuat, asalkan kita berusaha, asalkan kita berjuang. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Mujizat Tuhan itu nyata, asalkan kita penuh keyakinan kepada Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan itulah yang dialami oleh Yusuf. Karena itu sekali lagi saudara, andalkan Tuhan. Tuhan akan menyertai. Jangan beri ruang hati dan pikiran kita dengan amarah, dengan kebencian, dengan dendam. Tapi lepaskanlah pengampunan, rasa maaf kepada orang lain. Dan kiranya perkataan kita, sikap kehidupan kita mensupport, memberi ketenangan, memberi kedamaian, jadi berkat bagi orang lain. Dan yang terakhir, bermimpilah. Dan kiranya mimpi kita itu akan kita barengi dengan usaha, dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan doa. Pasti semua akan menjadi indah pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Kami boleh belajar firman-Mu, maka diberkatilah kehidupan kami. Tolong kami untuk menerjemahkan firman-Mu. Biarlah kiranya kami akan seperti Yusuf, yang tetap setia kepada Tuhan, yang melepaskan pintu maaf bagi saudara-saudaranya. Tidak ada ruang untuk dendam, kebencian, dan amarah. Dan biarlah kehadiran kami menjadi sukacita bagi banyak orang. Terpuji Engkau Tuhan, hamba-Mu boleh berhenti berbicara. Tetapi media sosial YouTube ini Tuhan pakai menjadi media untuk menjangkau banyak orang, mendengar firman Tuhan, melakukan firman, tetapi juga percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu berkatilah Bapak Ibu Saudara-saudara yang tengah mendengarkan firman ini, menyaksikan video ini dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus dipermuliakan. Ketika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Ketika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Dan dalam gumul hidup apapun, Tuhan Immanuel beserta dengan mereka. Ini kami yang berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsata Iras dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol like, berikanlah komentar yang membangun, dan bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara-saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng agar supaya ada notifikasi dari setiap update video saya.
Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin.